Nama saya Nur Hadi Trionggo, Sarjana Hukum MAP, Jabatan Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo. Saya mengampu bidang koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Purworejo, termasuk salah satunya adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi UKM yang ada di Kabupaten Purworejo sebelum pejabat definitif ditetapkan. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM Kabupaten Purworejo didirikan berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, di mana salah satu mandatorinya adalah mengamanatkan untuk optimalisasi fungsi BUD yang ada di kabupaten kota. BUD yang ada di Kabupaten Purworejo merupakan lembaga layanan non-finansial yang diperuntukkan bagi koperasi dan UMKM dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku koperasi dan UMKM yang ada saat ini dalam rangka untuk mempercepat tujuan pembangunan nasional di bidang koperasi dan UMKM. Pembangunan BUD Kabupaten Purworejo kita mulai di tahun 2022, tepatnya di bulan Juli, 17 Juli mulai kontrak, kemudian selesai di 17 November tahun 2022 selama kurang lebih 4 bulan. Pembiayaan pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu bidang koperasi dan UMKM itu bersumber dari dana DAK fisik tahun anggaran 2022 melalui APBN sebesar 6,9 miliar yang terdiri dari 3 menu. Yang pertama adalah pematangan lahan sebesar kurang lebih 132 juta. Kemudian yang kedua konstruksi bangunan gedung sebesar kurang lebih 3,6 miliar. Kemudian yang ketiga sapras sebesar kurang lebih 3,066 miliar. Kemudian di samping itu juga kami mendapatkan dana sharing dari APBD Kabupaten Purworejo untuk pembangunan sebesar 2,78 miliar. Kemudian untuk AP-nya sebesar 209 miliar. 209 juta, maaf nih, 209 juta. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM memberikan 9 layanan pokok untuk koperasi, UMKM, dan wirausaha. Yang pertama adalah layanan konsultasi bisnis dan usaha bagi pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha yang akan mengembangkan usahanya. Yang kedua adalah pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Jadi hampir mirip dengan MPP ya, tapi kita juga memberikan layanan karena pada hakikatnya perizinan secara elektronik itu bisa dilaksanakan oleh Din PTSP, kemudian oleh pelaku UKM sendiri, dan oleh pendamping UMKM atau konsultan pendamping. Dan satu fungsi konsultan pendamping yang ada di BUD ini adalah memberikan layanan perizinan secara elektronik. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan teknis dan manajerial. Hal ini sudah kita komitmenkan bersama dinas bahwa pelatihan sifatnya teknis itu akan kita laksanakan di Pusat Layanan Usaha Terpadu, termasuk sudah beberapa angkatan kita laksanakan sejak Januari 2023 kemarin. Kurang lebih kita sudah melaksanakan 5 angkatan ya untuk pelatihan teknis dan manajerial, hingga kedepannya masih ada beberapa angkatan lagi yang bisa diikuti oleh pelaku UMKM, baik oleh koperasi, UKM, dan wirausaha untuk mendapatkan pelatihan teknis dan manajerial di Pusat Layanan Usaha Terpadu yang ada di Kabupaten Purworejo. Kemudian yang keempat adalah pemenuhan sertifikasi dan standarisasi. Kita sudah beberapa kali sudah melaksanakan bimbingan teknis bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produk, khususnya yang terkait dengan produk makanan dan minuman, yaitu yang sifatnya IPRT,
bekerjasama dengan DKK untuk mendapatkan SPKP-nya. Kemudian juga kita lanjutkan di sertifikasi halal. Untuk terkait dengan mandatori sertifikasi halal adalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dan PP 39 tahun 2021, di mana target kami di Oktober 2024 semua produk makanan dan minuman sudah bersertifikasi halal. Oleh karena itu memang tugas berat kami adalah untuk mempercepat terkait dengan perizinan, terkait dengan sertifikasi IPRT, dan nanti akhirnya mencakup di sertifikasi halal. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal adalah yang jelas sudah memiliki NIB dan memiliki sertifikasi IPRT maupun sertifikasi izin edar dari BPOM. Kemudian untuk pelayanan yang kelima adalah pengembangan produk unggulan daerah. Kita sama-sama tahu di Purworejo ini dalam rangka menciptakan produk unggulan daerah, kita sudah mapping beberapa produk yang memang sebagai komoditas unggulan yang dapat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sebagaimana Perpres 79 tahun 2019. Yang kita usulkan pada waktu itu adalah satu, kerajinan bambu, kemudian gula kelapa atau brown sugar, dan yang ketiga adalah beras. Itu 3 produk komoditas sesuai dengan Perpres 79 tahun 2019 terkait dengan komoditas yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keenam adalah pengembangan kemasan produk. Nah, kita sama-sama tahu daya saing produk UMKM itu biasanya salah satu hambatannya adalah di kemasan produk. Nah, sehingga kemasan produk ini merupakan juga tugas kami di PLUT ini untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pelaku UMKM agar memiliki kemasan produk yang memiliki daya saing dan daya tarik bagi konsumen. Karena salah satu faktor variabel dari pemasaran itu namun sewu adalah kemasannya harus baik dan standar. Standar itu sesuai dengan regulasi yang ada, karena kita tahu bahwa ada regulasi yang mengatur yang namanya BDKT, barang dalam kemasan tertutup, itu salah satunya juga adalah kemasan produk bagi pelaku UMKM. Kemudian yang ketujuh adalah layanan promosi dan pemasaran produk serta informasi pasar. Nah, ini salah satu tugas berat kami biasanya di aspek pasar, pemasaran. Banyak pelaku UMKM itu bisa membuat tapi sulit memasarkan. Ya, salah satu tugas PLUT ini adalah bagaimana memfasilitasi, menjembatani antara produsen dan pasar. Baik itu melalui offline maupun pasar secara online maupun melalui e-commerce di digitalisasi pemasaran. Kemudian yang ke-8 adalah inkubasi bisnis. Salah satu layanan PLUT adalah inkubasi bisnis. Kita seperti Bapak Ibu lihat di gedung PLUT ada 4 bidang yang kita prioritaskan untuk kita inkubasi bisnis, yaitu 1, inkubator kuliner. Di sana sudah kita sediakan ruangan inkubator dan didukung dengan sarana prasarana yang cukup memadai. Kemudian ada inkubator agribisnis. Ini adalah untuk menginkubasi pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di bidang agribisnis. Kemudian yang ketiga adalah inkubator kria. Ini terkait dengan kerajinan-kerajinan. Yang terakhir adalah inkubator digital. Hingga masa inkubasi itu kita bagi menjadi beberapa tahapan, yaitu 1 pra, yang kedua pelaksanaan inkubasi, dan yang ketiga adalah pasca. Dengan jangka waktu minimal 6 bulan sampai jangka panjangnya adalah 3 tahun. Hingga nanti para pelaku UMKM yang startup pemula bisa mengikuti program inkubasi bisnis di PLUT, dan nanti insya Allah kita dampingi sampai dengan pasca inkubasi. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan pendataan koperasi dan UMKM. Hal ini sudah kita laksanakan di tahun 2022 bersama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM melalui pendataan lengkap koperasi dan UMKM. Sudah kita temui datanya adalah di Kabupaten Purworejo ada 54.862 pelaku UMKM dan koperasi. Hingga dengan data itu kita lebih mudah nanti dalam rangka memapping atau memitigasi terkait sektor-sektor usaha yang ada di Kabupaten Purworejo untuk kita buatkan klaster, yang sehingga akhirnya kita dalam melakukan pembinaan dan pendampingan akan lebih mudah. Di samping itu salah satu fungsi PLUT lainnya, di samping 9 layanan itu juga ada yang namanya kurasi produk.
Jadi kita juga memiliki layanan bersama teman-teman Forum UMKM Kabupaten untuk mengkurasi produk para pelaku UMKM dan wirausaha apabila dia ingin melaksanakan kemitraan sesuai dengan mandatori PP 7 2001 pada mandatori kedua, yaitu fasilitasi ruang publik sebesar 30% untuk promosi dan pengembangan UMKM. Untuk pemanfaatan PLUT dalam jangka pendek, karena kami juga menunggu pejabat definitif Kepala UPT dan Kasubag Tata Usaha, maka sementara kami ampuh di bidang koperasi dan usaha mikro, kami memfasilitasi mengoptimalkan fungsi PLUT untuk memberikan layanan kepada pelaku koperasi dan UMKM. Di antaranya adalah satu, layanan pelatihan teknis dan manajerial yang sudah kita laksanakan beberapa kali di gedung PLUT ini. Kemudian temu konsultasi dan bisnis, kemudian sinergitas antara lembaga terkait termasuk perangkat daerah terkait dalam rangka untuk optimalisasi fungsi PLUT. Kemudian melaksanakan kurasi, kemudian melaksanakan pemasaran, kemudian melaksanakan e-commerce, digitalisasi bersama teman-teman perguruan tinggi dan BUMN. Selanjutnya juga akan kita dalam jangka panjang kita akan mengoptimalkan fungsi PLUT sebagaimana yang diamanatkan dalam petunjuk teknis terkait dengan PLUT secara maksimal bersama sinergitas dengan perguruan tinggi, dengan teman-teman BUMN swasta, gerakan koperasi maupun komunitas UMKM, kemudian juga teman-teman dari media. Sifatnya nanti kita lebih cenderung ke pendekatan pentahelik, sehingga sinergitas itu insya Allah apabila terbangun, optimalisasi fungsi PLUT akan bisa kita raih, kita capai. Manfaat bagi pelaku usaha dengan adanya layanan PLUT yang tersedia, yang pertama jelas kita akan mendapatkan daya saing produk UMKM untuk masuk di rantai pasok. Itu kan mandatorinya seperti itu, masuk di rantai pasok. Kemudian yang kedua, meningkatkan SDM para pelaku UMKM dan koperasi ingin nanti dalam mengelola usaha lebih profesional dan memiliki kompetensi yang memadai. Kemudian selanjutnya kita juga akan mendisplay produk-produk yang ada di UMKM di galeri PLUT ini, sehingga nanti lebih bisa mengenalkan atau untuk mempromosikan terkait dengan produk-produk unggulan yang sudah dikurasi oleh PLUT. Terkait dengan layanan PLUT adalah salah satu tugasnya adalah mengkurasi produk UMKM yang akan melakukan atau mengikuti pameran, promosi, penempatan di galeri. Salah satu syaratnya adalah pelaku UMKM itu sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha atau legalitas usaha, kemudian untuk terdaftar di forum UMKM di wilayah masing-masing, karena ini kita juga forum UMKM kami anggap mitra kami yang sangat strategis dalam rangka untuk membantu kami dalam mengembangkan produk-produk UMKM atau produk potensial UMKM di wilayah masing-masing, hingga selalu kita libatkan terkait dengan kurasi produk UMKM. Kemudian yang kedua, apabila itu makanan dan minuman, paling tidak produk itu sudah memiliki IPRT, izin industri rumah tangga, karena itu sebagai keamanan pangan, dan itu dibuktikan sudah adanya muncul register IPRT dan sudah mengikuti SPKP. Kemudian yang diutamakan yang sudah memiliki sertifikasi halal. Kemudian di samping itu juga kami memberikan tambahan bahwa produk itu harus bisa menjaga kualitas, kemudian menjaga kuantitas dan menjaga kontinuitas agar daya saing produk UMKM yang ditempatkan di galeri PLUT ini bisa terjaga dan berkelanjutan. Sebelumnya PLUT ini kan didirikan terbuka untuk masyarakat umum, khususnya yang koperasi, pelaku usaha dan wirausaha. Terbuka untuk umum, silakan saja mendaftar
tapi yang paling penting bahwa yang bersangkutan sudah terdaftar memiliki NIB. Syarat utamanya itu memiliki NIB, kemudian memiliki usaha produktif yang dilaksanakan terus-menerus dan sanggup menjaga komitmen. Harapan pelaku UMKM memang cukup tinggi, ekspektasi cukup tinggi, malah melakukan beberapa testimoni kepada kami, apresiasi terhadap dibangunnya Plut ini, dan optimis dengan adanya Plut ini. Motivasi kepada teman-teman UMKM khususnya yang tergabung dalam forum UMKM, baik forum UMKM kecamatan maupun kabupaten, sudah cukup besar ya. Terbukti dengan tiap hari kita ada kegiatan di Plut ini yang melibatkan teman-teman forum UMKM, dan insya Allah kalau itu sudah jejaring kita sudah kuat, insya Allah Plut ini akan memberi manfaat sebenarnya bagi koperasi dan UMKM ke depannya sesuai dengan visi misi Kabupaten Purworejo berdaya saing di 2025.